Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah dong. Kalau yang sudah siap, coba angkat tangannya. Waduh, kurang tinggi kayaknya. Mana? Ada yang belum tinggi ya? Coba angkat lagi, lebih tinggi lagi. Ya, nah gitu dong. Oke, berarti sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kalau begitu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita berdoa. Dan setelah itu kita akan menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali berkumpul dan menikmati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan ibadah sekolah minggu. Tetapi sebelumnya kayaknya ada yang kurang nih. Siapa ya? Tadi Lause Remi berdua, sekarang tinggal sendiri. Siapa ya yang gak ada? Benar, Lause Richard. Dia di mana ya? Ada yang tahu? Wow, kalau gitu mari kita panggil Lause Richard. Biasanya kalau dipanggil keras-keras, Lause Richard pasti nongol. Siap? Bersama Lause Remi ya. 1, 2, 3. Lause Richard. Belum ada tuh, berarti suara kita belum keras. Sekali lagi ya, lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Lause Richard. Hey! Wah. Duh, ada yang manggil-manggil Lause Richard nih. Pasti kangen ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita mau menaikkan pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria hari ini
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, tadi pujian mengatakan bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Betul. Dan termaksud ada yang spesial minggu ini. Apa yang Untuk spesial? hari ini, spesialnya adalah karena kita merayakan Mother's Day. Hari ibu, Wow. hari mama ya. Dan ini juga merupakan hari yang baik. Dan kita juga harus bersukacita, Betul. mensyukuri karena Tuhan telah memberikan mama yang begitu mengasihi setiap kita. Nah mungkin Lose kalau sekarang ada mama di samping kiri dan kanannya, kayaknya boleh tuh dipeluk. Boleh dipeluk. Sambil bilang, I love you. Oke. Ya, I love you mama ya, dipeluk, dicium mamanya ya. Nah, oke sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau melanjutkan menaikkan pujian kita yang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan Yesus. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah adik-adik, kiranya biarlah pujian yang tadi kita naikkan itu boleh menjadi kerinduan kita bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus dengan Benar. kesungguhan hati kita. Benar kan? Benar Lose Richard. Nah, salah satu cara kita mengasihi Tuhan dengan cara juga kita mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, termasuk mama kita. Dan karena kebetulan hari inilah hari Ibu, Mother's Day ya, Mother's Day, kita mau menyatakan kasih kita bagi mama kita. Kenapa? Karena kasihnya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita, Kak Reni. Gitu ya, dia yang sudah membesarkan kita, ya kan, dia yang sudah memberikan kasih yang begitu besar, ya kan, bagi setiap kita. Nah, begitupun juga dengan Tuhan, dia pun juga mengasihi setiap kita, meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Selamanya. Yuk kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Nah, adik-adik, anak-anak semua di rumah, kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari ambil posisi yang baik, sikap yang benar, sambil kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me, the Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me, the Bible tells me so. Yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me, the Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kalian baik-baik ada di rumah? Lo saya harap semua ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Meskipun agak bosan juga ya, harus tinggal di rumah, nggak boleh keluar. Tapi ingat bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah saat ini sedang mencanangkan program untuk tinggal di rumah untuk masyarakat supaya virus COVID-19 tidak terus menyebar. Kita harus taat dan tetap tinggal di rumah. Untuk itu, Lose juga mengajar dari rumah, kalian juga sekolah minggunya ada di rumah. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk keluarga kami dan untuk kami semua. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami diberikan Tuhan kesehatan yang baik sehingga kami boleh bersama-sama beribadah melalui media online. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati Lose dan berkati kami semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kalian tahu nggak hari ini hari apa? Tanggal 10 Mei. Kita lihat kalender yuk. Mana ya kalendernya ya? Oh, ini dia kalendernya. Tanggal 10 Mei. 10 Mei adalah di dalam kalender GKY kita lihat Mother's Day.
Oleh karena itu firman Tuhan kali ini akan berbicara tentang kisah seorang ibu di dalam Keluaran pasal 2. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita lihat dulu satu video. Mari kita lihat sama-sama ya. Adik-adik semua perhatikan, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan lo tanyakan sesudah kita melihat video dan membaca firman Tuhan. Hush now, my baby, be still, love, don't cry. Sleep as you're rocked by the stream. Sleep and remember my last lullaby. So I'll be with you when you dream. River, oh river, flow gently for me. Such precious cargo you bear. Do you know somewhere he can live free? River, deliver him there. Brother, you're safe now, and safe may you stay. For I have a prayer just for you. Grow, baby brother, come back someday. Come and deliver us too. Come, Ramesses. We will show Pharaoh your new baby brother, Moses. Sekarang kalian amati di layar dan Losa akan membacakan Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Bisa disimak di layar atau kalian bisa juga baca dengan Alkitab masing-masing. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki.
Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, hingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu mengambil bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kita lihat walaupun dalam video tadi tidak persis seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi paling tidak bahwa cerita yang tadi kita lihat bersama-sama di dalam film animasi The Prince of Egypt itu diambil dari bagian Alkitab ini. Nah, setelah kalian bersama-sama melihat tayangan videonya dan juga membaca firman Tuhan, ada yang tahu nggak siapa nama papa dan mamanya atau bapak dan ibunya Musa? Gak ada yang tahu ya? Ya, Lasa tadi juga waktu baca firman Tuhan gak ada tuh yang dituliskan papa dan mamanya Musa. Cuma disebutkan bahwa mereka adalah orang Lewi. Sebenarnya mereka adalah Amram dan Yokebed. Dan itu ada di Keluaran pasal yang ke-6. Kalau kalian baca Keluaran pasal 6 nanti akan lihat. Sekarang Lasa akan tanya lagi, kenapa ya kira-kira mamanya Musa itu tega menghanyutkan Musa ke dalam air sungai yang berbahaya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada yang tahu. Masa sih? Nah, kalau kita mau tahu, kita harus baca Keluaran pasal 1, yaitu pasal sebelumnya. Nah, kita tahu sekarang kenapa papa dan mamanya Musa tega menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Kelihatannya kejam ya, kok ada orang tua yang tega menghanyutkan anaknya. Karena kalau Musa tidak dihanyutkan, dia akan ditemukan oleh pasukan Firaun kemudian dibunuh. Karena itu selama 3 bulan Musa disembunyikan. Kan tidak bisa disembunyikan lama-lama, pasti akan tahu juga. Karena itu pada usia 3 bulan itu Musa dihanyutkan di sungai Nil. Dan dibuntuti oleh kakaknya yang bernama Miriam, sampai kemudian Miriam menawarkan kepada Firaun untuk mencarikan ibu susu untuk Musa, dan akhirnya dikembalikan kepada ibunya untuk disusui sampai kemudian beranjak menjadi anak yang besar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, adik-adik dan anak-anak sekalian? Pelajarannya adalah jika ibu itu mengasihi anaknya, dia akan melakukan apa saja. Yang penting anaknya itu baik dan selamat. Demi kebaikan seorang anak, seorang ibu akan melakukan apa saja. Dan kadang-kadang yang dilakukan itu terlihat seperti tindakan yang kejam.
seperti ibunya Musa menghanyutkan anaknya sendiri di dalam air sungai Nil yang berbahaya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan lebih jeli tindakan itu, maka adik-adik bisa paham bahwa itu dilakukan oleh mamanya Musa untuk menyelamatkan Musa dari kematian. Maka kemudian dia mencari akal, berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Musa. Akhirnya dia memilih jalan, oh iya, sungai ini mengalir ke tempat permandian putri-putri Firaun. Maka dihanyutkanlah Musa di situ dengan tujuan supaya sampai di sana nanti dia ditemukan dan kemudian diselamatkan dan diangkat dari air. Dan itu akhirnya menjadi nama buat dia, yaitu Musa, yang artinya diangkat dari air. Kemudian anak itu diangkat dan diselamatkan. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang menjumpai mama yang terlihat kejam sama kita. Kejam sama anak-anak. Kadang-kadang kita bilang, mama jahat. Kenapa jahat? Saya tidak boleh main game. Saya tidak boleh main game terlalu lama. Hanya dibatasi 1 minggu 2 jam. Kenapa mama melakukan itu? Semuanya itu dilakukan untuk kebaikan anak-anaknya. Karena kalau anak-anak terlalu lama main game, itu otaknya menjadi error. Dan akhirnya kecanduan gadget. Dan itu perlu terapi khusus untuk menyembuhkan. Ngeri juga kan? Karena mama-mama tidak mau anak-anaknya kecanduan gadget, makanya itu harus dibatasi. Bagi anak-anak itu kelihatan kejam, kelihatan semena-mena, tapi sebenarnya itu semuanya bertujuan baik. Mama-mama juga cerewet, kita disuruh makan, kadang-kadang kita nggak mau makan tapi disuruh makan. Makan harus dihabiskan, harus makanan yang sehat. Tapi kita kadang-kadang nggak mau makan, tapi dipaksa. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Tidak ada mama di dunia ini yang kemudian begitu kejam secara benar-benar mencelakakan anak. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami tindakan mama. Tapi hari ini kita belajar bahwa semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan anak-anaknya, untuk keselamatan anak-anaknya. Oke, mungkin adik-adik sekarang bisa ingat, kenapa ya? Apa ya tindakan mama yang menyebalkan? Cerewet mungkin? Terlalu banyak bicara mungkin? Nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh belajar, suruh cuci piring, suruh macam-macam. Ingat bahwa semuanya itu dilakukan oleh seorang ibu supaya anaknya menjadi lebih baik, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang punya masa depan yang baik, punya karakter dan budi pekerti yang baik. Karena itu mama perlu cerewet, perlu selalu memberikan dorongan. Baik, hari ini adalah Mother's Day, hari untuk mama. Untuk itu, setelah firman Tuhan ini, setelah sekolah minggu online ini selesai, Lose berharap kalian berubah. Lose berharap kalian tahu bahwa semua yang dilakukan mama itu adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Kalau selama ini sudah menyakiti hati mama, silakan datang kepada mama untuk minta maaf.
peluk mama dan katakan, "Mama, saya minta maaf," dan apa? Katakan, "I love you, Mama. I love you, Mama." Oke? Itu firman Tuhan yang bisa Lose sampaikan hari ini. Semoga kalian semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, mengasihi mama dan mengerti kenapa mama selalu melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sukai. Baik, saya akan tutup dalam doa. Kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini yang mengingatkan kami untuk kami lebih mengerti tindakan-tindakan yang orang tua kami lakukan, terutama mama, kepada kami. Bahwa semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan kami. Supaya kami menjadi anak yang baik, supaya kami menjadi anak yang rajin, supaya masa depan kami menjadi lebih baik. Kami perlu diarahkan. Kadang-kadang mama terdengar cerewet, kadang-kadang mama terdengar menyebalkan. Tapi ajarkan kepada kami untuk mengerti bahwa semuanya itu bertujuan untuk kebaikan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali pada hari ini. Berkati kami semua yang selama ini tetap tinggal di rumah sampai waktu yang ditentukan. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, firman Tuhan selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu.